Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kami ingin menjelaskan hasil penelitian kami dalam merancang bangun website diagnosa penyakit pada ikan hias. Dan berikut adalah penjelasannya. Yang melatar belakangi kami dalam merancang website diagnosa penyakit pada ikan hias ini adalah setiap orang penggemar ikan hias itu pasti sering mengalami ikan yang mereka pelihara itu mati, atau juga sakit-sakit yang tidak jelas tiba-tiba mati juga karena terlambatnya mendiagnosa penyakit yang diderita oleh ikan itu. Oleh karena itu, kami dari kelompok 11 ini ingin membuat salah satu website diagnosa penyakit pada ikan hias untuk tujuan membantu dalam memberikan keputusan tentang penyakit pada ikan hias beserta solusi menanganinya. Terus untuk metode pengembangannya itu kami menggunakan metode Agile Software Development. Terus juga dari hasil pengujian itu kami menggunakan pengujian black box. Saat kita membuat website diagnosa ini, kita mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama, dapat mendiagnosa penyakit secara tepat dan cepat. Yang kedua, mempercepat proses diagnosa. Yang ketiga, mendapatkan hasil dan solusi yang akurat dalam proses diagnosa penyakit pada ikan hias. Berikut adalah kesimpulannya. Kesimpulannya itu adalah website diagnosa penyakit pada ikan hias ini sangat bermanfaat, terutama masyarakat yang memelihara ikan hias. Mereka bisa mendiagnosa penyakitnya juga dan mudah, tidak perlu menanyakan kepada pakar yang mengerti tentang penyakit tersebut. Selanjutnya ada demo bagaimana sih cara menggunakan website diagnosa penyakit pada ikan hias ini. Lanjut di video berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktor admin, yang dimana admin itu adalah seorang pemilik akuarium yang ada di Subang. Nah, apabila seorang aktor user ataupun admin ingin memasuki sebuah website ini, akan diutamakan yaitu adalah tampilan landing page. Nah, apabila admin ingin memasuki hak akses untuk admin, untuk di URL-nya ini tambahkan /login, yang dimana seorang admin itu harus melakukan login terlebih dahulu, tidak seperti user. Kalau user itu kan langsung mengakses hak akses untuk user, tapi untuk admin itu harus login terlebih dahulu. Nah, tetapi seorang admin itu yang ingin login tidak usah melakukan registrasi, tetapi username dan passwordnya itu sudah disediakan. Apabila salah satu username atau password yang dimasukkan itu salah, akan menampilkan notifikasi bahwa salah satunya itu adalah salah. Contohnya di sini yang dimasukkannya itu password itu salah, akan menampilkan notifikasi bahwa password yang Anda masukkan salah. Begitupun sebaliknya, apabila username yang dimasukkan itu salah, akan menampilkan notifikasi bahwa username yang Anda masukkan itu salah. Di sini saya akan memasukkan username dan password yang benar. Nah, apabila seorang admin berhasil login, akan mendapatkan notifikasi bahwa admin itu berhasil login. Nah, di sini akan diutamakan dengan menu tampilan dashboard, yang dimana di sini terdapat 4 kotak. Ada data penyakit, data gejala, data diagnosis, dan data komentar. Yang mana data penyakit itu adalah yang ditampilkan di user. Data penyakit itu bertugas untuk memasukkan nama penyakit beserta solusinya. Data gejala yaitu nama-nama gejala dari suatu penyakit. Kalau data diagnosis itu relasi antara data gejala dan data penyakit. Untuk data komentar yaitu data yang diambil dari yang melakukan komentar dari user ke sistem dan akan mendirectkan ke admin di data komentar ini. Di sini saya akan melakukan di gejala. Di sini kalau misalkan admin ingin beralih ke menu, bisa melakukan ini ataupun dashboard. Di sini saya akan melakukan melalui dashboard masuk ke data gejala. Nah, di sini sudah banyak untuk nama-nama gejala.
Nah, di sini admin itu bisa menggunakan hak akses tambah, edit, hapus, dan cari. Nah, yang dimana yang bisa melakukan ini hanya adalah seorang admin atau pemilik akuarium. Misalkan di sini kita akan menambahkan nama-nama gejala. Nah, gejala itu utamakannya itu adalah huruf besar. Awali dengan huruf besar, yang dimana kita tidak usah menambahkan data gejala yang sudah ada tadi. Misalkan di sini saya menambahkan data yang belum ada. Nah, akan menampilkan notifikasi bahwa berhasil tambah gejala. Misalkan kita akan menambahkan nama gejala yang sudah ada. Akan menemukan atau menampilkan notifikasi bahwa data yang Anda masukkan itu sudah ada. Di sini juga sama, bisa melakukan edit dan hapus. Misalkan kita akan mengedit akan keubah dan menampilkan notifikasi bahwa berhasil edit gejala. Begitu juga sebaliknya, apabila saat mengedit memasukkan data yang sudah ada seperti yang tambah itu, nah akan menampilkan notifikasi bahwa datanya itu sudah ada. Selanjutnya ada fitur hapus, yang dimana akan menampilkan apakah Anda yakin akan menghapus data gejala dengan nama. Nah, di sini itu kita itu bisa melakukan close atau hapus, yang dimana kalau close itu tidak jadi untuk menghapus data ini, kalau hapus akan langsung ke hapus. Nah, kalau cari itu seperti biasa, apabila mencari yang langsung ke cari. Mungkin itu yang ada di fitur tambah gejala atau edit sama hapus di menu gejala. Selanjutnya ada menu penyakit, yang dimana menu penyakit itu sama seperti gejala, yang dimana hanya bisa mengakses tambah, edit, hapus, dan cari. Tetapi di sini ada sedikit berbeda dengan tambah. Nah, waktu saat kalian atau admin yang ingin menambahkan penyakit, di sini terdapat dua kolom, ada kolom penyakit dan kolom solusi. Yang dimana kolom penyakit itu adalah memasukkan nama penyakit beserta solusinya. Misalkan saya akan menambahkan penyakit dengan solusi seperti ini. Nah, akan menampilkan notifikasi bahwa berhasil tambah penyakit. Tetapi saat ingin menambah atau mengedit salah satu yang kosong itu tidak bisa. Jadi, misalkan di sini tadi itu penyakitnya diisi, solusi yang kosong akan menampilkan notifikasi bahwa solusi itu harus diisi, dan begitu juga sebaliknya. Penyakit harus diisi. Mungkin untuk form bagian edit sama seperti tambah, salah satunya itu tidak boleh ada yang kosong. Apabila kosong, akan menampilkan solusi bahwa solusi itu harus diisi. Mungkin untuk tambah, edit, hapus itu hampir sama seperti gejala, dan begitu juga dengan search. Selanjutnya itu ada menu diagnosis. Nah, yang dimana diagnosis itu adalah relasi antara tabel gejala
dan tabel penyakit. Di sini sama, reaksinya cuma hanya bisa tambah, edit, hapus, dan cari. Misalkan kita akan melakukan tambah. Nah, di sini sangat berbeda dengan data gejala sama yang penyakit tadi, yang dimana tadi saat admin memasukkan penyakit di menu penyakit, di sini akan ke direct di sini. Jadi penyakit yang sudah ditambahkan oleh admin akan masuk ke diagnosis. Nah, di sini terdapat nama-nama gejala sesuai yang sudah diinputkan oleh admin tadi yang di menu gejala. Misalkan kita dengan penyakit ini dan gejalanya ini. Mungkin kalau untuk admin pasti kebingungan dalam memilih nama-nama gejalanya, sangat banyak. Mungkin bisa menggunakan fitur search untuk mempermudah. Misalkan kita akan memasukkan nama penyakit dan dengan solusi ini. Akan menampilkan notifikasi bahwa berhasil tambah diagnosis. Nah, di sini akan langsung ke direct juga untuk solusinya yang sudah ditambahkan oleh admin tadi di menu penyakit. Dengan nama penyakit ini, dan dengan gejala ini, dan dengan solusinya seperti ini. Untuk edit juga sama seperti yang lain, dan sama seperti yang tambah. Sama juga seperti yang gejala dan penyakit, apabila salah satunya kosong itu akan menampilkan notifikasi bahwa salah satunya itu harus diisi. Misalkan di sini gejalanya tidak diisi dan akan notifikasi bahwa gejala itu harus diisi, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya itu ada menu komentar, yang dimana komentar itu adalah mendirect dari user yang sudah melakukan komentar dan nanti akan diterima oleh admin. Tapi di sini admin itu hanya bisa mengakses, cari, dan dengan hapus saja. Setelah itu ada menu yang terakhir, ada menu logout. Apabila admin sudah melakukan atau ingin keluar dari sistem, langsung ke menu logout dan akan menampilkan halaman utama, yaitu landing page. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebagai aktor user atau pengguna, yang dimana pengguna ini akan melakukan atau mengecek penyakit pada suatu ikan hias dengan cara memilih gejala-gejala tersebut yang ada di website ini. Nah, apabila seorang user setelah memasuki halaman website diagnosa penyakit pada ikan hias ini akan menampilkan halaman utama, itu adalah landing page, yang dimana yang di atas ini adalah nama sistemnya, dan apabila memilih atau mengklik cek penyakit ini akan mendirect ke saat kita mau mengecek penyakit-penyakit pada ikan hias. Kita scroll ke bawah. Di sini ada penjelasan tentang website diagnosa ini. Selanjutnya ada tujuan mengapa kita membuat si website diagnosa ini. Selanjutnya ada panduan buku, yang dimana panduan pengguna ini berguna untuk seorang user yang dimana mereka itu tidak tahu bagaimana sih menggunakan sistem ini. Nah, di sini ada bisa menggunakan YouTube sama manual buku, yang dimana apabila YouTube itu akan mendirect ke video atau demo cara menggunakan sistem ini. Apabila mengklik yang manual bukunya, akan mendirect ke Google Drive, yang dimana di sini adalah ada manual buku untuk user. Di sini tuh langkah-langkah bagaimana sih menggunakan yang benar menggunakan website ini. Bisa mendownload saja
di drive PDF-nya. Nah, setelah itu di sini juga ada button cek penyakit, yaitu supaya user itu apabila ingin mengecek penyakit tidak usah scroll ke atas, cukup klik aja button cek penyakit ini. Nah, di sini akan menampilkan banyak sekali nama-nama gejala yang sudah diinputkan atau ditambahkan oleh seorang admin. Nah, di sini mungkin untuk user apabila ingin mengecek penyakit, tapi fitur search-nya itu, maksudnya itu nama-namanya itu banyak, biar mempermudah jadi menggunakan fitur search. Nah, misalkan di sini kita akan menambahkan atau mengecek dengan gejala. Nah, misalkan kita sudah memilih nama-nama gejalanya. Di sini kita tidak dimaksimalin untuk 3 atau 4 gejala, bebas sesuai kebutuhan untuk user. Misalnya kita mengklik cek penyakit. Nah, di sini terdapat notifikasi bahwa penyakit itu belum terdiagnosa. Jadi berarti yang diinputkan oleh user, gejala-gejala tersebut itu belum terdiagnosa penyakitnya itu apa dan solusinya itu apa. Nah, di sini ada fitur komentar yang dimana ada keterangan bahwa berikan komentar untuk memberikan saran tentang penyakit pada ikan hias. Maksudnya itu di sini kan ada 2 kolom, nama dan komentar. Nah, di sini tuh nama itu nama seorang usernya. Apabila seorang usernya tidak mau mengisi namanya, pakai aja strip. Karena apabila salah satunya kosong itu tidak bisa kalau kita klik kirim. Nah, misalkan kita komentarnya coba diisi masalah dulu. Misalkan namanya kosong. Nanti ada notifikasi bahwa namanya harus diisi. Cara alternatifnya tuh cukup strip aja, gak apa-apa, jadi tidak mengaruh. Nah, komentar itu, isi komentarnya itu untuk seorang user bisa memberikan komentar. Misalkan user itu punya ilmu tentang penyakit-penyakit pada suatu ikan hias, misalkan memberikan saran gejalanya itu iritasi. Nah, penyakitnya itu nematoda misalkan. Nah, solusi yang harus dijalankan saat penyakitnya itu nematoda itu apa? Nah, itu bisa memberikan ilmu lah tentang si penyakit pada suatu ikan hias ini. Nah, apabila mengklik kirim, nah komentar sudah terkirim. Jadi komentar itu diterima oleh admin. Jadi apabila yang dikomentarkan oleh user itu valid, nama gejala dan penyakit beserta solusinya, nanti akan diinputkan oleh admin ke sistem atau website diagnosa ini. Nah, misalkan di sini untuk aktor user ingin mengecek lagi nama penyakitnya, misalkan di sini akan memilih nama gejala nafsu makan berkurang, mata menonjol dengan sirip merontok. Kita klik lagi button cek penyakit. Nah, di sini muncul nama penyakit beserta solusinya. Nah, untuk itu juga, untuk user juga bisa melakukan komentar. Di sini tidak diwajibkan. Setelah itu apabila ingin mengecek lagi, klik aja button cek penyakit. Nah, gimana buat sistem kami? Cukup menarik bukan? Ada motif-motif ikannya gitu loh, sesuai dengan tema kami, yaitu website diagnosa penyakit pada ikan hias. Oh iya, kami butuh sedikit apresiasi nih dari teman-teman.
berupa like dan subscribe di akun kami ini. Untuk itu, terima kasih atas perhatian dan masukannya selama kami mengerjakan project 2 ini. Jika lain kesempatan kita bisa bertemu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.